Bayangkan Anda hidup di padang pasir. Perjalanan dari Mekah ke Madinah bukan sekedar jauh, tapi soal hidup dan mati. Air terbatas, bekal bisa habis di tengah jalan. Nggak ada rest area, tidak ada jaminan keamanan. Lalu datang seorang pemimpin yang tidak hanya membangun masjid, tetapi membangun jalan, membangun kanal, kota, logistik, dan sistem sosial. Dialah Umar bin Khattab, dan inilah kisah ketika infrastruktur berubah menjadi ibadah. Ketika Umar memperluas Masjid Nabawi, yang beliau pikirkan bukan hanya kemegahan, tetapi fungsinya. Masjid diperluas, diberi atap agar jamaah terlindungi dari hujan, lantainya diberi tikar agar nyaman. Dan beliau melarang warna-warna yang mencolok, agar orang tidak terganggu dalam sholatnya. Artinya jelas, arsitektur dalam Islam bukan tentang estetika semata, tetapi tentang khusyuk dan kemaslahatan. Masjid juga bukan hanya tempat sholat. Ia menjadi pusat ilmu, administrasi, komunikasi politik, bahkan tempat menerima instruksi negara. Di Kufah, Basrah, dan juga Fustat, masjid selalu dibangun di tengah kota. Karena peradaban Islam dimulai dari tauhid. Lalu bergerak ke ekonomi, militer, dan juga sosial. Umar memahami satu hal penting. Peradaban tidak akan tegak tanpa konektivitas. Beliau mengalokasikan dana Baitul Mal untuk jalur transportasi antar wilayah. Disediakan unta khusus untuk logistik, dibangun pos perbekalan yang disebut Dar ad-Daqiq, tempat musafir mendapatkan makanan dan air. Bayangkan, rest area di gurun pasir 1400 tahun yang lalu. Lebih dari itu, Umar membuat kebijakan juga. Musafir dan orang tersesat lebih berhak atas air. Ini bukan sekedar kebijakan sosial. Ini adalah implementasi dari rahmatan lil alamin dalam infrastruktur. Dan beliau memahami isyarat Al-Quran, bahwa pembangunan harus menghadirkan keamanan perjalanan dan menghilangkan kesulitan manusia. Ketika wilayah Islam meluas ke Irak dan Mesir, Umar tidak hanya menaklukkan, tetapi juga membangun. Jalan diperbaiki, jembatan dibuat, sungai digali kembali, kanal-kanal yang menghubungkan sungai Nil dengan Laut Merah dibuka kembali oleh Amr bin As atas perintah Umar bin Khattab. Hasilnya, perdagangan hidup, logistik ke Hijaz lancar, kesejahteraan meningkat. Ini adalah kebijakan ekonomi makro yang lahir dari visi spiritual. Karena bagi Umar, kemakmuran rakyat adalah bagian dari amanah kepemimpinan. Umar membangun kota-kota baru, Basrah, Kufah, Fustat, dan lainnya. Tapi ini bukan sekedar urbanisasi. Ini adalah master plan peradaban. Setiap kota memiliki masjid di tengah, pasar di sekitarnya, perumahan berbasis kabilah, padang gembala untuk logistik, militer, dan jalan lebar sebagai mobilitas pasukan. Artinya apa? Kota dirancang untuk pertahanan ekonomi dan dakwah sekaligus. Basrah dibangun dekat air dan padang gembala agar logistik terjamin. Kufah dipilih karena cocok untuk kesehatan tentara dan unta. Fustat dipilih karena strategis dengan sungai Nil dan mudah terhubung ke pusat pemerintahan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perencanaan kota berbasis kebutuhan manusia dan juga negara. Di wilayah Syam dibangun tangsi dengan ribuan kuda siap tempur. Setiap kuda diberi tanda tentara fisabilillah. Ini implementasi langsung dari firman Allah, wa'idzu lahum mastata'tum min quwwati. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian mampu. Dalam surat Al-Anfal ayat 60. Infrastruktur bukanlah hanya untuk ekonomi, tetapi untuk keamanan dan pertahanan umat. Ketika kota-kota mulai makmur, rumah-rumah mulai dibangun dari batu dan harta melimpah, Umar mulai khawatir. Beliau berkata,
jangan sampai kemewahan membuat umat kehilangan ruh jihad dan kesederhanaan. Beliau membatasi tidak boleh berlebihan dalam membangun, tidak boleh saling meninggikan rumah, tetap sederhana. Karena bagi Umar, peradaban bukan soal gedung yang tinggi, tetapi ketakwaan yang tinggi. Dan beliau mengingatkan dengan ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Quran Surat An-Nur ayat 55. Kunci kejayaan bukan infrastruktur semata, tetapi iman dan amal soleh. Yang paling menarik dari kebijakan Umar adalah semua proyek, jalan, kanal, kota, logistik tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan pelayanan musafir, jaminan keamanan bagi orang-orang non-muslim, perjanjian sosial, dan distribusi kesejahteraan. Bahkan, dalam perjanjian dengan penduduk wilayah yang ditaklukkan, mereka diminta memperbaiki jalan, menunjukkan arah bagi musafir, dan menjamu pasukan yang sedang lewat. Artinya, infrastruktur menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat. Ini adalah konsep public service yang jauh melampaui zamannya. Basrah dan Kufah kemudian menjadi pusat ilmu. Para sahabat, tabi'in, ulama, dan pedagang berkumpul. Ilmu hadis, fikih, bahasa Arab, dan ekonomi berkembang. Kenapa? Karena infrastrukturnya mendukung. Ada masjid, pasar, keamanan, mobilitas, dan juga logistik. Peradaban ilmu lahir dari ekosistem yang dibangun dengan visi. Hari ini, kita sering melihat infrastruktur hanya sebagai proyek fisik. Padahal dalam sejarah Umar, infrastruktur adalah alat ibadah, alat dakwah, alat kesejahteraan, dan juga alat pertahanan maupun alat pendidikan. Ia dibangun dengan niat untuk melayani manusia dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Umar tidak pernah berkata seberapa megah kota kita, tetapi beliau bertanya, apakah rakyat kita aman? Apakah musafir terbantu? Apakah umat tetap sederhana dan taat? Dari masjid yang sederhana dengan atap pelepah hingga kanal yang menghubungkan dua laut dan juga rest area bagi musafir di gurun pasir hingga kota-kota yang melahirkan ulama-ulama besar. Semua menunjukkan satu hal. Peradaban Islam dibangun di atas iman, ilmu, dan pelayanan publik. Dan Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, membangun jalan bisa menjadi ibadah. Menggali sungai bisa menjadi amal soleh. Menata kota bisa menjadi dakwah. Selama tujuannya untuk kemaslahatan umat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan sekarang, ketika kita membangun hari ini, apakah kita hanya membangun beton atau sedang membangun peradaban? Wallahu a'lam bishawab.